Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syuruk tiba. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari ini adalah bahayanya penyakit ain atau bahayanya penyakit karena sebab pandangan mata. Ya, karena sebab pandangan mata. Dulu waktu kita di kampung, Pak, kita di kampung di Jawa Timur, di Probolinggo, itu dulu kalau ada tetangga punya anak bayi gemuk gitu ya, punya anak bayi gemuk, biasanya kan ibu-ibu suka muji tuh, wih anaknya lemu gitu ya, wih anaknya gemuk gitu. Ntar yang punya bayi bilang, jangan dibilang gemuk, bilang aja sehat gitu ya. Kenapa? Kalau dibilang, anaknya lemu, anaknya gemuk, besok sakit tuh anak kurus, Pak. Ya, besok tuh anak sakit kemudian kurus. Itu bisa karena ain. Ya, karena pandangan mata kemudian keluar pujian. Ya. Atau ada orang punya burung misalnya, burung apa kayak cicak rogo atau apa kayak burung yang mahal lah ya. Yang mahal itu apa itu yang murai ya, murai batu misalnya yang 3 jutaan, 4 juta itu. Burungnya bagus berkicau, ya. Wah ini besok burungnya mati, Pak. Ya, besok burungnya mati. Nah itu bisa karena ain, ya, karena pandangan mata tadi. Ya. Karena kata Nabi al-ainul haq, pandangan mata yang membawa mudarat, membawa bahaya itu ada. Dan itu nyata kata Nabi. Jadi dari sejak sebelum zaman Rasulullah, ain itu sudah ada. Ya. Sebab karena pandangan mata. Nah ini. Mengenal tentang penyakit ain, pencegahannya dan pengobatannya. Ya, pencegahannya dan pengobatannya. Penyakit ain itu nyata adanya. Jadi penyakit yang disebabkan karena pandangan mata. Pandangan mata bisa menyebabkan orang lain sakit atau bahkan meninggal dunia. Ya. Tentunya penyakit ini begitu berbahaya dan menakutkan. Lalu bagaimana sebenarnya hakikat penyakit ain? Bagaimana cara mencegahnya serta bagaimana menghindarinya? Jadi mengenal penyakit ain, kemudian cara mencegahnya dan cara menghindarinya atau cara mengobatinya. Apakah penyakit ain itu? Menurut Syekh Abdurrahman bin Hasan,
Penyakit adalah isobatul ain ghairahu bi'ainihi. Ya. Isobatul ain ghairahu bi'ainihi. Seseorang yang memandang kemudian menimbulkan gangguan pada yang dipandangannya. Ya. Jadi seseorang yang melihat sesuatu, kemudian yang dilihat itu terjadi gangguan, terjadi masalah dan sebagainya. Itu sebab ain dan itu nyata. Ya. Ya. Kalau saya nyaksiin sendiri ya itu kalau di kampung, kalau ada anak bayi ganteng atau apa, iya anaknya ganteng gitu, jangan puji gitu besok ya hitam tuh anak tiba-tiba ya. Ya. Jadi ada aja ininya, apa sebabnya itu ada aja. Ada orang punya ikan arwana, Pak. Yang mahal tuh, yang merah tuh ya. Ikannya bagus. Ini gitu ya. Tak beli boleh nggak? Oh jangan deh. Besok tuh ikan lompat, Pak, dari akuariumnya, Pak. Mati, Pak. Ya. Nah, itu bisa jadi karena sebab ain, ya. Pandangan yang menimbulkan gangguan pada yang dipandangnya. Ya. Itu ain. Dan itu memang nyata. Dan itu akan terus ada sampai nanti menjelang kiamat. Ya, makanya dalam Islam itu ada etika dalam memuji. Ya, ada etika dalam memandang. Ya. Dijelaskan oleh Lajnah Ad-Daimah. Ya. Ma'khudatun min ana ya'inu idza asabahu bi'ainihi. Wa asluha min i'jabil a'in bisyai' ya summa tadba'uhu kaifiyata nafsahu al-khabisa summa tasta'inu ala tanfidhi sammiha binadhariha ilal ma'in. Ya, pengertiannya menurut Ad-Daimah, ain berasal dari kata ana ya'inu, artinya terkena sesuatu dari pandangan mata. Ya, terkena sesuatu dari pandangan mata. Asalnya dari kekaguman orang yang melihat sesuatu, lalu diikuti oleh respon jiwa yang negatif. Ya, sebenarnya bisa respon positif atau negatif. Ya. Lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyalurkan racunnya kepada yang dipandang tersebut. Nah ini itu ain. Ya. Orang baik pun bisa menimbulkan pandangan mata yang menimbulkan keburukan, bisa, Pak. Orang baik, dan dia kadang tidak menyadari. Ya. Gangguan dari ain bisa berupa penyakit atau kerusakan kalau itu pada barang. Ya. Di Bangil itu, Pak, ada orang yang kalau memuji sesuatu terus dia lupa mengucapkan masya Allah tabarakallah, pasti terjadi keburukan, Pak. Ya. Dan itu terkenal sampai kalau dia muji itu ucapkan masya Allah tabarakallah, digituin. Jadi yang dipuji itu selalu ngomong, ucapkan masya Allah tabarakallah. Kalau dia lupa mengucapkan masya Allah tabarakallah, pernah ini ya, ada tetangganya beli mobil baru nih. Nah orang yang biasa memuji itu lupa, dia memuji begini aja, motornya anyar, hebat awakmu bisa beli motor gitu. Motor itu mobil, Pak, ya. Kalau di Jawa Timur itu motor itu mobil. Motornya anyar, hebat suatu motor gitu ya. Gak lama itu mobil yang diparkir ditabrak truk, Pak. Geber ya, ditabrak truk. Ya, itu karena lupa mengucapkan masya Allah tabarakallah. Ya, makanya kalau dia memuji sesuatu, ucapkan masya Allah tabarakallah. Karena yang dipuji takut, Pak. Yang dipuji justru takut. Ya, gak lama ditabrak itu mobilnya itu sama truk. Ya memang digantiin, tapi kan rusak tetap awalnya. Ya memang diperbaiki, cuman kan tetap rusak awalnya. Nah, pernah juga yang biasa memuji ini, dia lewat di sawah gitu. Terus ada burung emprit ya, burung emprit kalau di sawah itu burung emprit. Yang di atas pohon tuh ngoceh, Pak. Yang di atas pohon ngoceh, nah yang di bawah itu makan padi gitu, matuk-matuk gitu. Dia ngomong tuh pakai bahasa Jawa, iki sing dikte, iki sing nulis gitu ya. Ini yang mendikte, ini yang menulis. Gak lama yang di atas pohon mati, Pak, jatuh, Pak. Terus yang matuk tuh mati juga. Ya. Kenapa? Karena lupa tadi mengucapkan masya Allah
Tabarakallah. Ya. Pernah ada anak SD kelas 3 lah ya, masih anak kecil. Dibeliin sepeda baru sama bapaknya. Ya. Tiba-tiba datang nih yang biasa muji nih. Wih, sepeda ya anyar nih. Mantap, bawa polan mana yang ngebut. Wah, anak itu makin ngebut, Pak. Terus masuk ke selokan tuh anak, Pak, sama sepeda-sepedanya. Ya. Jadi ada orang-orang yang memang kalau dia memuji, dia harus mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, agar tidak menimbulkan gangguan terhadap yang dipandangnya atau dipujinya. Ya, nah ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-ainu haqqun, walau kana syai'un sabaqal qadari sabaqathul ain. Ya. Kata Nabi, ain itu benar-benar ada. Jadi gangguan karena sebab pandangan mata, kata Nabi itu benar-benar ada. Walau kana syai'un sabaqal qadar, kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sabaqathul ain, sungguh ain itu bisa mendahului takdir. Gimana maksudnya Ustaz mendahului takdir? Contoh ini Pak ya. Orang bunuh diri itu mendahului takdir Pak. Misalnya orang harusnya meninggal usia 60 tahun. Takdirnya itu misalnya. Harusnya meninggal usia 60 tahun. Baru usia 25 tahun putus cinta, tidur di rel kereta dia Pak. Ya. Pas kereta lewat, mati dia. Itu mendahului takdirnya itu dia. Ya. Dia itu mendahului takdirnya, berdosa. Dan ain itu bisa. Ya. Bisa jadi seseorang harusnya meninggal usia 60 tahun. Di usia 20 tahun mungkin dia dipuji orang atau apa, tiba-tiba sakit. Kemudian menyebabkan kematian. Ya. Itu sebab ain. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain itu bisa, kata Nabi. Ya, contoh ini, orang beli HP, kan secara logika orang beli HP itu secara logika kita akan memegang HP itu paling nggak setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, atau 5 tahun kita menggunakannya. Tapi gara-gara kena ain 2 jam bisa hilang, Pak. Ya, misalnya kita punya HP baru nih, kita pamerin nih. Nih HP baru nih, beli di Singapura nih, gini, sombongin lah ya. Terus ada yang ngeliat tuh dengan mata yang penuh dengan kedengkian. Mudah-mudahan lu HP-nya kecebur laut gitu ya. Mudah-mudahan HP-nya kecebur laut. Pas kebetulan 2 jam setelah dia beli, naik kapal dia. Bikin konten. Guys, lagi naik kapal laut nih guys. Ini guys, lautnya dalam guys ya. Pluk, langsung itu hilang. Ya, itu bisa jadi karena ain. Ya, bisa jadi harusnya ini lama di tangan kita, tapi karena kena ain tadi itu sebentar, Pak. Ya, sebentar. Ya. Ada orang pamer kemesraan suami istri misalnya di YouTube, di media sosial misalnya ya. Terus ada yang ngelihat dengan mata penuh kedengkian misalnya. Mudah-mudahan lu cerai lu gitu misalnya ya. Ada yang begitu. Bisa itu terjadi. Ya. Bisa terjadi. Makanya nanti bagaimana cara menangkalnya, ya. Bagaimana cara menangkalnya. Nah ini. Makanya kata Nabi, al-ainu haqqun. Walau kana syai'un sabaqal qadari sabaqathul ain. Ain itu benar-benar ada. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu bisa. Orang bunuh diri aja bisa kok mendahului takdirnya. Ya, ain juga bisa. Orang yang harusnya dia sehat sampai usia 60 tahun, tapi dia bisa sakit itu. Baru di usia berapa tahun. Nah inilah yang disebut ain. Dagangan Pak, orang dagang itu bisa hancur karena ain. Ya, nah ini. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muruni an astarqiya minal ain. Kata Ibunda Aisyah, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintaku agar aku diruqyah
untuk menyembuhkan dari ain. Bayangkan istri Nabi aja kena ain, Pak. Ya, karena Ibunda Aisyah itu kan cantik gitu ya, putih, sehingga kalau tersenyum itu pipinya langsung kemerah-merahan. Karena pipinya kemerah-merahan makanya disebut Humaira. Humaira itu istri yang pipinya kemerah-merahan. Ya, makanya Nabi memanggilnya ya Humaira, wahai wanita yang pipinya kemerah-merahan. Bapak manggil istri begitu juga nggak apa-apa, panggilan sayang. Ya Humaira, ya. Tapi kalau istrinya ternyata nggak putih nanti fitnah deh bang, ya fitnah deh bang gitu ya. Tapi ya itulah panggilan sayang. Ya. Nah Ibunda Aisyah itu ada yang memuji gitu. Wah cakep banget ya, cantik banget ya, gini. Gak lama panas badannya. Maka Rasulullah menyatakan jangan-jangan kamu terkena ain. Maka Nabi memanggil seseorang untuk meruqyahnya. Ya di ruqyahnya itu mungkin dibacakan Al-Fatihah di hadapan orang yang terkena ain, itu dibacakan Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, bacakan ayat kursi, bacakan 3 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, kemudian tambahi dengan doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tambahin lagi doa a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Terus itu diulang-ulangi sampai kita merasa bahwa yang terkena ain ini sudah sembuh. Ya, nah ini. Jadi Ibunda Aisyah saja itu harus diruqyah karena terkena ain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menegaskan lagi, ya, aksaru mayyamutu ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain, ya, aksaru mayyamutu ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Sebab yang paling banyak menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir adalah ain. Jadi ada orang yang meninggal dunia itu memang karena takdirnya. Dia harus meninggal begini, dia harus meninggal gini, di usia begini. Ya. Tapi ada yang meninggal karena ain, karena pandangan mata. Mungkin ada orang beli motor baru atau apa, terus ada yang deki, mudah-mudahan lu tabrakan lu. Bisa jadi tabrakan. Ya. Karena ada orang baru beli motor, belum ada plat nomornya, tabrakan ada Pak. Ya. Ada yang baru turun dari apa? Dari ininya, dari dealer ya, berturun tuh, ya, diliatin mata tangga gitu ya, dia geber-geber, nyebur tuh ke kali, ya, nyebur ke kali, sama orang-orangnya nyebur kali, ya bisa jadi tuh karena ain, ya, kan kadang orang nggak sadar tuh karena kena ain tiba-tiba dia kebut-kebutan, geber-geber, ya, mentang-mentang baru gitu ya dan sebagainya, kecebur, ya, nah ini, jadi kebanyakan yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir, jadi yang utama takdir dulu, baru kemudian ain, ya. Maka hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, ya, dan dihasankan oleh Syekh Nasruddin Albani. Nah, dari kabar ini kita wajib mengimani karena ini adalah kabar yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa ain itu benar-benar ada. Sebab terjadinya penyakit ain. Jadi ada sebabnya Pak. Sebabnya 2 sebenarnya. Ya. Jadi sebab terjadinya penyakit ain. Yang pertama, ain bisa terjadi karena adanya hasad. Karena adanya iri atau dengki. Karena ada hasad atau dengki. Ya. Dulu Pak di satu tempat, ya nggak jauh juga dari tempat desa kita lah ya. Jadi ada bakso yang ya kalau sekarang tuh bahasanya viral lah gitu ya. Zaman itu rame lah bakso itu. Zaman saya masih SD tuh itu bakso paling rame. Namanya bakso Pak Mantep, bakso Solo, ya. Bakso mantep gitu. Tiba-tiba itu bakso sepi Pak. Ya sepi. Tadinya rame banget, kita kalau beli itu kalau dibungkus bisa ngantri setengah jam Pak. Kalau makan bisa nunggu gantian bangkunya, ya, rame saking ramenya. Tiba-tiba sepi, nggak ada yang beli. Gara-gara apa?
nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba menyebar berita, jangan beli bakso mantep. Kenapa? Di kuahnya ada sempaknya, itu Pak. Tiba-tiba itu Pak, jangan beli bakso mantep, kenapa? Di kuahnya ada sempaknya. Ya, padahal kalau diusut punya usut, yang lihat sempaknya itu siapa? Nggak ketahuan orangnya. Kalau ketahuan mungkin ya, oh yang lihat Ustadz Parman, mungkin Ustadz Parman, saya yang lihat gitu kan. Ini kagak ada, sekampung tuh nggak ada yang lihat, tapi beritanya ada. Itu bisa jadi karena ain penuh kedengkian. Lihat kok rame gitu kan. Kok rame itu. Dia bikin mungkin berita karena pandangan mata yang penuh kedengkian. Makanya kita diperintahkan tuh berdoa, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita harus berdoa itu. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari orang yang dengki apabila dia melakukan kedengkiannya. Bisnis bisa hancur, Pak. Ya, gara-gara itu ain tadi. Dari pandangan mata kemudian muncul fitnah. Kan suka ada itu. Jangan beli nasi goreng di situ. Ada kecoaknya, begitu kan. Ya, padahal kalau diusut-usut, yang makan nasi goreng ada kecoaknya siapa? Kadang nggak ketemu. Ya, kecuali kalau dia tahu gitu ya, saya yang makan ada ini kagak ada beritanya aja. Nah itu berasal bisa jadi dari ain mata yang penuh dengan kedengkian. Ain terjadi karena adanya iri atau dengki terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Orang yang memiliki hasad terhadap orang lain, lalu memandang orang tersebut dengan pandangan penuh hasad, ini bisa menyebabkan ain. Ya, jadi bisnis bisa tutup, Pak. Ya, barang kita bisa rusak. Waqad amarallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil isti'adati minal hasid. Ya, faqala ta'ala wa min syarri hasidin idza hasad. Fakullu a'inin hasidin wa laysa kulli hasidin a'inan. Ya. Kata Lajnah Ad-Daimah, Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad untuk meminta perlindungan dari orang-orang yang dengki. Dalam Al-Quran disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung dari keburukan orang-orang yang dengki apabila dia melaksanakan kedengkiannya. Ada orang dengki tapi diem aja, Pak. Tapi ada orang dengki tapi melakukan kedengkiannya. Orang dengki nih, kita punya motor baru nih, orang dengki sama kita, dikempesin tuh motor kita, Pak. Ya, orang dengki sama kita nih, businya dicabut, Pak. Ya. Itu berarti dia dengki dan melakukan kedengkiannya. Kan ada orang sekedar dengki aja, dengki tapi diem aja. Ya. Tapi ada yang dengki, dia melakukan kedengkiannya. Kita beli mobil baru, dia dengki tuh, dibaretin tuh mobil kita. Pakai apa? Pakai paku. Ya, ada itu. Ya, itu namanya dengki dan melaksanakan kedengkiannya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah ini, maka setiap orang yang menyebabkan penyakit ain, mereka adalah orang yang dengki. Ya, orang yang menyebabkan penyakit ain, mereka adalah orang yang dengki. Namun tidak semua orang yang dengki itu menimbulkan ain. Ada yang sekedar dengki-dengki aja, tapi nggak berefek apa-apa. Ada orang lihat kita dengki, tapi nggak efek apa-apa. Ada. Tapi ada yang dengki, ada efeknya, ada gangguannya terhadap kita. Nah ini, makanya kita nanti dianjurkan tuh banyak berlindung. Jadi ain itu bisa datang pertama karena kedengkian, ya, karena kedengkian yang pertama, pandangan penuh dengan kedengkian. Yang kedua, ain itu bisa datang karena pandangan kagum, ya, pandangan kekaguman, ya, juga bisa menyebabkan ain. Kan kadang kalau kita kagum sama sesuatu, wih bagus loh anunya loh, wih hebat loh, wow, gitu ya. Tapi dia lupa untuk mengucapkan Masya Allah Tabarakallah, atau mengucapkan keberkahan untuk yang dipujinya itu. Ya, makanya di antara adab dalam memuji seseorang, ucapkan keberkahan untuknya. Apakah kita mengucapkan Masya Allah Tabarakallah,
atau kita mengucapkan barakallahu fiik, atau kita mengucapkan barakallahu alaik, atau kita mengucapkan barakallahu laka, yang penting ada kalimat keberkahan di situ. Ya. Kenapa? Itu penangkalnya. Karena bahkan orang yang baik pun itu pandangan matanya bisa menyebabkan ain. Bahkan orang yang baik, ya, bahkan orang yang baik. Yang saya ceritakan tadi, yang suka muji itu orang baik, ya sholat, ya ini. Tapi kalau dia memuji lupa mengucapkan masya Allah tabarakallah, berpengaruh buruk sama yang dipujinya. Ya tadi tangga punya mobil dipuji, tabrak truk tuh mobilnya, Pak. Tapi kalau dia mengucapkan masya Allah tabarakallah, maka aman tuh, ya. Jadi pandangan kagum bisa menyebabkan aib. Dalam hadis dari Abu Umamah, ya, bin Sahal, dia berkata, "Ightasala Abi Sahal bin Hunayf bil kharar, fanaza jubbatahu kanat alaihi wa Amiru ibnu Rabi'ah yagduru." Ya, jadi di sini ada sahabat Nabi namanya Sahal bin Hunayf, dan satu lagi sahabatnya bernama Amir bin Rabi'ah. Amir ini orang baik. Dua-duanya adalah orang baik. Langsung aja kepada artinya, ya. Nah ini. Ya. Abu Umamah menceritakan, suatu ketika ayahku yang bernama Sahal bin Hunayf mandi di wilayah Al-Kharar. Jadi kalau dalam safar itu, dalam musafir itu biasanya ada sumur tuh, tempat istirahat, Pak, di mana orang akan mandi, ngambil air untuk melanjutkan perjalanan. Maka di wilayah Al-Kharar itu Sahal bin Hunayf dia mandi, hanya mengenakan celana aja, jubahnya dibuka. Nah, dan sahabatnya yang bernama Amir bin Rabi'ah ketika itu melihat Sahal bin Hunayf mandi. Dan Sahal adalah seorang yang putih kulitnya serta indah. Ya, maka Amir bin Rabi'ah pun memujinya, melihatnya dan memujinya. "Aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini. Bahkan kulitmu mengalahkan kulitnya para gadis." Gitu, Pak. Jadi dipujinya begitu. "Aku tidak melihat kulit yang indah kecuali pada hari ini. Dan kulitmu itu lebih indah daripada kulitnya para gadis." Setelah mandi, Sahal itu sakit, Pak. Tiba-tiba panas saja. Mungkin kalau kita mungkin meriang kali, masuk angin ya. Pokoknya sakit aja dia. Sampai akhirnya dia dibawa pulang masih sakit. Nah, sementara Sahal ini harus melakukan perjalanan bersama Rasul. Ya, tapi karena dia sakit, maka anaknya ngasih tahu kepada Rasulullah SAW bahwa bapaknya tidak bisa berangkat bersama Rasulullah karena sakit. Maka Rasulullah SAW kemudian menjenguknya. Ya, Rasulullah menjenguknya. Dan Rasulullah kemudian Sahal bin Hunayf menceritakan tentang apa yang diucapkan oleh Amir bin Rabi'ah. Ya, bahwa dia memuji kulitku indah, ya, bahkan lebih bagus dari kulitnya para gadis. Maka Rasulullah bersabda, "Mengapa seseorang menyakiti saudaranya?" Ya, lalu Amir bin Rabi'ah didatangkan. Jadi Amir bin Rabi'ah itu orang baik. Ya, orang baik. Cuma dia memuji, lupa tidak mengucapkan tentang keberkahan. Ya. Kata Nabi, maka dihadirkanlah Amir bin Rabi'ah dan Nabi bersabda, "Mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan untuknya? Ala tubarik. Kenapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Innal aina haq, sesungguhnya penyakit ain itu benar. Maka berwuduklah untuknya." Maka Amir bin Rabi'ah kemudian berwuduk, kemudian bekas air wuduknya disiramkan kepada Sahal bin Hunayf. Maka Sahal pun kemudian sembuh dan kemudian berangkat bersama Rasulullah. Jadi Nabi nanya, ketika kamu memuji Sahal bin Hunayf, apa kamu mengucapkan barakallahu laka? Atau apakah engkau mengucapkan barakallahu alaik? Atau engkau mengucapkan barakallahu fiik? Dia mengatakan, enggak ya Rasulullah. Itu bisa jadi, ya. Sesungguhnya ain itu benar ada. Padahal Amir bin Rabi'ah orang baik loh. Cuman lupa aja enggak mengucapkan barakallahu laka. Ya. Maka sakit. Dan
sebagai cara penyembuhannya, Amir bin Rabi'ah disuruh wudhu. Disuruh wudhu doang ya, nggak usah pakai kumur-kumur, pakai kumur-kumur, akdu gitu ya. Karena bekas air wudhunya itu ditandangin, kemudian disiramkan kepada Sahal bin Hunayf, maka dia sembuh. Jadi cara menyembuhkan dari penyakit ain, dipanggil itu orang yang kira-kira menyebabkan ain, suruh wudhu, bekas wudhunya disiramkan kepada yang terkena ain. Itu kalau ketahuan yang muji, ya misalnya ya, Ustaz Parman tiba-tiba pulang dari sini meriang gitu ya, pikirin tadi siapa yang muji saya ini ya, siapa yang muji saya ya. Wah, rupanya bapak ini yang muji, panggil sini ke rumah wudhu gitu ya. Wudhu itu kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan ya di ruqyah biasa, ya di ruqyah biasa. Nah, ini dalam hadis di atas, Amir bin Rabi'ah memandang Sahal bin Hunayf dengan penuh kekaguman sehingga menyebabkan Sahal terkena ain. Ya, padahal Amir bin Rabi'ah orang baik, ya orang baik. Tapi ya itulah, ain itu benar-benar ada. Bahkan dari orang yang baik sekalipun, yang dia lupa mengucapkan tentang keberkahan. Makanya Pak, kalau Bapak ketemu teman atau jamaah, salaman, udah ucapkan barakallahu fiik, barakallahu fiik, barakallahu laka. Ya. Yang salaman yang diajarkan tuh ya salaman biasa begini. Salaman biasa sambil mengucapkan barakallahu laka, barakallahu fiik. Atau salaman cipika cipiki, ya itu juga ada ajarannya. Atau salaman kemudian menempelkan pundak kanannya saja. Salaman kemudian pundak kanannya ditempelkan aja. Jadi itu 3 cara kita bersalaman dengan ustadz, dengan kiai atau dengan siapapun. Gak harus salaman jongkok-jongkok dulu kayak feodal, jangan lah ya. Mohon jongkok ya enggak usah, biasa aja salaman ya. Nah ini. Jadi dengan mengucapkan apa? Barakallahu fiik atau barakallahu laka. Kalau ketemu ya. Atau kita lihat orang habis cukur rambut ya, kan suka beda tampilannya itu. Wih, masya Allah, tabarakallah, ganteng banget ente, barakallahu fiik, begitu. Jangan, wih, habis cukur rambut ini, ganteng banget ini, kayaknya lebih muda 10 menit nih, besok sakit tuh dia. Maka kalau memuji orang, jangan lupa ucapkan barakallahu lak atau barakallahu fiik. Ya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan, wa idza kana al-a'in yakhsha dararan wa in kana al-a'in yakhsha dararun ainu darara ainihi ya wa isabatuhu lil ma'in falyadfa syarriha biqaulihi Allahumma barik alaihi. Apabila orang yang memandang dengan pandangan kagum, khawatir bisa menyebabkan ain pada benda yang dilihatnya atau pada seseorang yang dilihatnya, maka cegahlah keburukan tersebut dengan mengucapkan Allahumma barik alaihi, atau kita mengucapkan barakallahu laka atau barakallahu fik, ya. Pokoknya ada kalimat keberkahan atau masya Allah tabarakallah. Nah, kemudian ain bisa terjadi pada benda mati. Ya tadi itu Pak. Ya, kita lihat orang punya mobil baru, kita puji, kita berat truk ya. Itu bisa terjadi pada benda ya. Makanya Rasulullah itu selalu berdoa. Kata doa Nabi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku meminta ampunan dan keselamatan pada agamaku, pada duniaku. Dunia itu termasuk bisnis, ya, usaha Bapak, kemudian jualan Bapak, itu adalah dunia. Selamatkan keluargaku dan selamatkan hartaku. Itu doa supaya kita terhindar dari ain. Ya, tidak hanya diri kita, tapi bisnis kita, usaha kita,
keluarga kita atau bahkan harta kita. Minta kita perlindungan. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah intaroni ana aqalla minka mala wa walada. Dalam surat Al-Kahfi ayat 39 Allah menyatakan, dan mengapa engkau tidak mengatakan waktu engkau masuk kebunmu, masya Allah la quwata illa billah. Nah, ini kalimat yang diajarkan, masya Allah la quwata illa billah. Karena dalam surat Al-Kahfi ini disebutkan, ya, bahwa ada orang yang memasuki kebunnya kemudian bangga. Wah, ini kebun hasil jerih payah saya. Wah, ini kebun berbuah lebat. Besok kita akan memanennya. Bangga memuji kebunnya yang dia hasilkan. Tapi dia lupa mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Malamnya kebakar tuh kebun, Pak. Gak jadi panen. Ya, gak jadi panen. Makanya kenapa tidak mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Sama Bapak juga misalnya bisnisnya lancar atau apa, keuntungan banyak. Sambil ngitung duitnya Bapak ucapkan masya Allah la quwata illa billah. Ya, pujian terhadap Allah. Ada orang yang sudah mau panen padinya, sawahnya berhektar-hektar. Wah, panen ini kita. Padine api-api. Panen sesuk panen. Wis pokoknya sugih, kaya. Malamnya hujan lebat, banjir, Pak. 2 hari 2 malam banjir. Ya, gak jadi panen. Makanya kalau kita kagum terhadap apa yang kita miliki, ucapkan masya Allah la quwata illa billah. Para ulama menjadikan ayat ini dalil bahwa harta bisa terkena ain dan boleh diruqyah ketika terkena ain. Imam Ibnu Katsir menyatakan, qala ba'dus salaf man a'jabahu syai'un min halihi aw malihi aw waladihi falyakul masya Allah la quwata illa billah. Wa hada ma'khudun min hadil ayat. Sebagian para ulama salaf mengatakan, orang yang kagum pada keadaannya diri sendiri, atau kagum pada hartanya, atau kagum pada anaknya, hendaklah dia mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Karena ini diambil dari ayat ini. Bapak lihat cucu Bapak pinter misalnya, juara 1 misalnya, lomba makan kerupuk misalnya, oh enggak ya, oh juara 1 matematika misalnya ya, juara 1 fisika. Bapak kagum sama cucu, ucapkan masya Allah la quwata illa billah. Ya, atau ucapkan masya Allah tabarakallah. Ya. Karena ada orang yang kagum sama cucunya, besok cucunya sakit, kemudian meninggal dunia. Ada yang begitu. Ya. Ain itu benar ada, bahkan dia datang dari orang yang soleh sekalipun. Ya. Nah, kemudian berikutnya, cara mencegah agar pandangan kita tidak menimbulkan ain. Nah, ini cara pencegahannya nih, supaya kita kalau lihat orang lain tuh tidak menimbulkan ain. Ya. Sebagian para ulama mengatakan kalau kita memuji sesuatu atau melihat sesuatu, maka ucapkan masya Allah la quwata illa billah. Dalam pendapat yang lain disebutkan masya Allah tabarakallah. Ya. Kalau masya Allah tabarakallah, semua kehendak Allah, semua dengan berkahnya Allah. Itu masya Allah tabarakallah. Tapi kalau masya Allah la quwata illa billah, semua kehendak Allah dan tidak ada kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Nah, ini kalimat ini. Atau kita mengucapkan ya barakallah fik, ya, atau kita mengucapkan tentang keberkahan barakallahu fik atau barakallahu laka. Pak, tahu doa pengantin, Pak, ya? Pengantin. Doa pengantin itu isinya keberkahan dan kebaikan, Pak. Makanya kan kalau ada pengantin, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
Doanya isinya keberkahan. Kenapa? Supaya tidak terkena ain. Karena pengantin itu dalam posisi dia menakjubkan. Ya, kalau hari-hari biasa kan demek dia. Tapi begitu jadi pengantin kan, oh pakai jas, pakai dasi ya, keren ya, malah kadang dikasih bedak Pak ya. Malah yang laki juga kadang pakai lipstick ya, supaya kelihatan ganteng gitu. Beda sama hari biasa. Yang perempuan kan juga begitu pengantin. Hari biasa sama ketika jadi pengantin beda. Ih kok beda? Nggak taunya ganti orang Pak. Oh ya enggak ya. Jadi kok kelihatannya beda. Kenapa? Karena riasannya tadi. Sehingga menyebabkan orang kadang kagum. Ih cantiknya. Ih glowing kayak kacanya rumah janda misalnya ya. Kan orang suka memuji begitu ya. Maka karena ada pujian di situ, doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi kalian. Wa baraka alaik, dan semoga Allah menetapkan keberkahan buat kalian. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan menyatukan kalian dalam keberkahan. Kenapa? Karena ain itu bisa muncul. Kan namanya pengantin kan kadang orang pada berdatangan Pak ya. Dari sekian ratus tamu kita nggak tahu mana yang membawa mata ain. Makanya doanya barakallahu laka, sehingga dia terhindar dari ain. Karena posisi pengantin itu dalam posisi yang menakjubkan Pak, tidak seperti hari-hari biasa. Nah, ini. Kemudian berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, idza ra'a ahadukum min nafsihi wa akhihi ma yu'jibuhu falyada bil barakah fa innal aina hakun. Ya, kata Nabi, jika salah seorang kalian melihat pada diri saudaranya sesuatu yang menakjubkan, maka doakan keberkahan baginya. Ya, karena ain itu benar adanya. Bapak lihat temennya beli motor baru, wih motor baru ini, masya Allah, tabarakallah, begitu. Jangan, motor baru ini bisa ngepot nih, lupa dia, masya Allah, tabarakallah, ngepot beneran, ya. Nah, ini, jadi jangan lupa ucapkan masya Allah, tabarakallah, atau barakallahu fik, ya. Kemudian berikutnya, dan yang terpenting adalah ketika kita melihat, ya, ketika kita melihat sesuatu, hilangkan rasa hasad, hilangkan rasa iri, hilangkan rasa dengki, ya. Kenapa? Karena kadang ain itu bisa muncul karena kedengkian. Cara agar kita tidak terkena ain, ya. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah agar terhindar dari penyakit ain adalah menghindari sikap suka pamer. Dan adalah seseorang itu berhias diri dengan sikap tawadu. Kita tidak dilarang pakai jas, pakai perhiasan, pakai jam bagus, pakai apapun yang kita pakai bagus, nggak apa-apa. Tapi niatnya tetap tawadu, bukan buat pamer-pameran. Kadang kita pakai cincin aja pamer, ya. Nih bacan, lu apaan? Ungu itu, kecubung, 80.000, ya. Nih bacan dongo nih 3 juta, ya. Hati-hati, itu bisa menyebabkan ain, ya. Akhirnya yang diremehin, mudah-mudahan lu jarinya putus, begitu ya. Bisa jadi ya, karena kita pamer. Berhias boleh, tapi jangan niat pamer, tapi tetap tawadu, rendah hati. Karena Allah memang merintahkan kita untuk berhias. Ya, kata Imam Syafi'i, kalau kamu mampu membeli kuda terus kamu beli keledai, kufur nikmat kamu. Ya. Kalau bapak mampu beli jam yang bagus terus beli jam yang karet gelang misalnya, itu kufur nikmat kamu. Ya, boleh bapak pakai jam bagus, boleh pakai motor bagus, boleh mobil bagus, boleh. Tapi tetap tawadu. Ya. Nah, kemudian Rasulullah menyatakan, wa innallaha auha ilayya an tawadau hatta la yafkhar ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Ya. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendahkan hati, ya, tidak sombong, agar tidak seorang pun yang berbangga diri pada yang lainnya, dan agar tidak seorang pun berlaku dolim kepada
yang lainnya. Jadi jangan, yes, berhias boleh, pakai pakaian bagus, apapun yang pakai bagus boleh, tapi tetap rendah hati. Kemudian nih, sebisa mungkin hindari memamerkan kekayaan. Gak usah pamer-pamer kekayaan. Kita kadang-kadang pakai HP nih. Guys, ini duit guys, dikit sih guys, cuman 30 triliun guys. Dikit, dikejar tuh sama pajak Pak, ya. Sama orang pajak dikejar, sama KPK dikejar kita. Gak usah pamer-pamer. Ya, dulu ada menjelang Idul Fitri itu ada yang pamer duit 6 miliar atau berapa miliar tuh di dalam rumahnya tuh. Yang baru-baru itu, duit baru tuh Pak ya. Guys, ini guys, sekian miliar nih guys, dikejar sama polisi Pak, masuk penjara ini. Maka hati-hati, gak usah pamer-pamer. Ya, gak usah pamer kesuksesan usaha, kebahagiaan keluarga, memamerkan foto anak, foto diri, foto istri, foto suami, atau yang lainnya yang bisa menimbulkan iri dengki. Tapi Ustadz, sekarang kan eranya media sosial. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ya, ada status WhatsApp, ya. Bagaimana Ustadz? Terus ada foto profil. Bagaimana? Ya, kalau kita harus upload, kita tidak dilarang untuk upload, ya. Kita lagi momen keluarga, mana sama istri, kita tampilkan di YouTube, kita tampilkan di Facebook atau di Instagram, boleh nggak? Ya boleh. Tapi sebelum upload, berdoa dulu. Sebelum dikirim ke Instagram, sebelum diupload, baca doa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Klik, kirim. Ya, Bapak mau di WhatsApp, kan suka ada foto profil tuh, foto kita. Sebelum ini baca doa dulu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Klik. Nah, baca doa untuk penangkalnya. Jangan main tampil-tampilin aja. Foto saya itu Pak pernah dipakai sama penipu Pak. Saya pakai jas, pakai kopiah gitu. Terus penipunya kirim itu ke orang-orang yang ini yang dia kenal. Saya Ustadz Mujahid, saya butuh dana gini-gini. Ada yang sudah transfer Pak, ya. Ada yang sudah transfer, terus telepon ke saya. Pak Ustadz sudah ditransfer. Transfer apaan Bu? Transfer sekian katanya. Ah enggak, saya enggak ini. Ada ini fotonya, ditampilin sama dia. Oh itu bukan saya Bu. Foto saya dipakai sama orang lain. Tuh. Ya, maka sebelum upload doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bapak ada arisan keluarga, ngumpul anak istri keluarga, boleh ditampilin, tapi baca doa dulu. Ya. Kan ada orang yang pamer kemesraan sama istrinya, sama ini ya, ada yang komen tuh, mudah-mudahan lu cerai. Wah, hati-hati tuh. Ya, bisa bercerai duluan. Ya. Hati itu ya. Pak, media sosial tuh kadang bisa menjadi media ain, Pak. Makanya sebelum upload, ya, sebelum upload baca doa, ya. Nah, kemudian dan di antara pencegahannya adalah membentengi diri dengan dzikir, dengan doa dan ta'awud, perlindungan. Ya tadi itu, ya. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Atau baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rasulullah itu pernah mendoakan cucunya Hasan dan Husain. Doanya begini nih, ya. U'idukuma bikalimatillahi tammah. Kalimat Allah yang sempurna itu adalah Al-Qur'an, ya. Aku memohon perlindungan untuk kalian dengan kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitonin wa hammah. Ya, aku berlindung kepada Allah, aku meminta perlindungan untuk kalian Hasan dan Husain dengan kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaiton, dari setiap setan dan setiap racun. Ya. Ya racun itu banyak, racun karena pandangan, racun karena ucapan, ya dan sebagainya. Wa min kulli ainin lammah, dan aku memohon perlindungan agar kalian terselamatkan dari gangguan ain yang buruk. Wa min ainin lammah, ya. Nah, ini doa. Nah, kemudian Nabi menyatakan sesungguhnya dahulu
bapak kalian, yakni Ibrahim alaihissalam, meruqyah Ismail dan Ishak dengan doa ini. Ya, dengan doa ini. Jadi ini doa bisa dibuat untuk ruqyah. Ya. Nah, ini. Kemudian berikutnya cara mengobati penyakit ain. Cara mengobatinya. Pertama, mandi, ya. Baik, mandi dari bekas mandi orang yang menyebabkan ain. Hadis riwayat Imam Muslim, al-ainu haqqun, walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ain, wa idas tagsaltum faghsilu. Ya, ain itu benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain itu bisa. Maka jika kalian mandi, gunakan air mandinya itu untuk memandikan orang yang terkena ain. Itu kalau ketahuan yang muji, ya. Kalau ketahuan tadi yang muji saya siapa kayaknya Pak Ateng, tadi panggil Pak Ateng mandi di rumah Pak Ateng gitu ya. Airnya buat mandi kita. Kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan, ya nanti ada caranya diruqyah. Ya. Cara yang kedua untuk menyembuhkan penyakit ain, mandi dari air bekas wudhu orang yang menyebabkan ain. Ini kalau ketahuan yang muji. Sebagaimana yang terjadi pada Sahal bin Hunayf. Dia dipuji oleh sahabatnya Amir bin Rabi'ah. Kemudian Amir disuruh wudhu oleh Rasulullah. Dan kemudian bekas air wudhunya disiramkan kepada Sahal bin Hunayf. Atau cara yang ketiga kalau orangnya nggak ketahuan. Ya. Cara yang ketiga adalah dengan cara ruqyah syar'iyah. Ya. Diruqyah, dibacakan ayat-ayat ruqyah. Ya. Seorang sahabat wanita namanya Asma binti Umais pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna bani Ja'far tusibuhumul ain. Afanastarqilahum?" Qala na'am. Falau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ain. Ya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, seorang sahabat wanita menyatakan, "Wahai Rasulullah, Bani Ja'far terkena penyakit ain. Ya, bolehkah kami meminta mereka untuk diruqyah?" Nabi menjawab, "Iya, boleh. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain itu bisa." Ya, makanya Pak, mulai sekarang kalau muji sesuatu ucapkan Masya Allah, tabarakallah atau barakallahu fik. Ya, mudah-mudahan ini manfaat. Barakallahu fikum jami'an wa barakal alaina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.